Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi unit 7 tentang penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Media grafis adalah salah satu media yang sangat berguna dalam media pembelajaran. Media grafis dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh video berikut. Bagan adalah kombinasi media grafis, gambar, dan foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur tentang pokok bahasan atau ide. Kegunaan bagan adalah untuk menunjukkan hubungan, keterkaitan, dan proses tertentu. Adapun jenis-jenis bagan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagan pohon. Visualisasinya menggambarkan proses dari bawah ke atas, yaitu akar ke batang. Yang kedua, ada bagan alir, yaitu menunjukkan bagaimana unsur penting dikombinasikan hingga membentuk satu produksi. Yang ketiga, bagan arus, yaitu mempertunjukkan fungsi, hubungan, dan proses. Dan yang keempat, ada bagan tabel, di mana penyajian data dalam bentuk tabel. Adapun cara menggunakan bagan dalam pembelajaran yaitu pemilihan jenis bagan, mempersiapkan ruang kelas, mempersiapkan siswa, mempersiapkan pertanyaan, dan penugasan yang mengaktifkan siswa, dan penggunaan bagan saat pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang grafik. Grafik dapat diartikan sebagai media yang mempresentasikan data dalam bentuk angka. Tujuan pembuatan grafik adalah menunjukkan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Ada jenis-jenis grafik. Yang pertama adalah grafik garis. Dia melukiskan kecenderungan atau menghubungkan dua ringkasan data. Yang kedua ada grafik batang. Panjangnya melambangkan persentase data dan lebarnya berukuran sama. Yang ketiga ada grafik lingkaran. Visualisasi yang dibuat dalam bentuk lingkaran. Lalu ada penggunaan grafik dalam pembelajaran. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek berbentuk garis, batang, dan juga gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk seperti ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Grafik paling baik digunakan dalam pembelajaran adalah berupa ringkasan pelajaran setelah siswa memperoleh informasi dari berbagai sumber lain. Komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar yang dirancang untuk member hiburan para pembaca. Karena kesukaan masyarakat pada komik, terutama anak-anak, maka itu menjadi inspirasi untuk membuat komik pendidikan. Anak yang gemar membaca komik minimal 1 buku per bulan, sama halnya dengan membaca 1 buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Kelebihan komik adalah penyajiannya yang mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. Komik pelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah poster. Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap, kemudian data nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu karena kekuatan poster adalah lebih ditonjolkannya kekuatan visual dan juga kekuatan warna. Kemudian ada juga kegunaan poster. Yang pertama adalah memotivasi siswa. Yang kedua, peringatan terhadap suatu hal. Yang ketiga adalah pengalaman kreatif seperti membuat karangan atau mencari ide dari poster yang dipajang. Kemudian ada juga penggunaan poster dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah digunakan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan